Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahap yang ke-29 dalam risalah Al-Qusyairiyah adalah kebebasan. Orang yang datang ke dunia ini dalam keadaan bebas darinya akan berangkat ke akhirat dalam keadaan bebas pula. Kebebasan adalah menunggalkan diri kepada Allah. Aku tahu bahwa Allah Maha Penyayang, maka aku tidak pernah meminta kepadanya agar menyayangiku. Bersihkan batinnya antara ia dengan Allah. Ketika orang mencapai makom ubudiyah, segalanya tampak bebas dari belenggu ubudiyah. Lalu ia melakukannya tanpa beban. Itulah makom para nabi dan siddiqin. Ia sendiri dipikul oleh makom tersebut tanpa kesusahan, walaupun tetap konsisten dengan syariah. Jika engkau menjumpai seorang manusia yang mencariku, maka jadilah dirimu sebagai pelayan. Demikian firman Allah kepada Nabi Daud alaihissalam. Generasi duniawi dilayani budak-budak laki-laki dan wanita. Generasi akhirat dilayani mereka yang merdeka dan soleh. Janganlah bersahabat kecuali dengan orang mulia yang bebas. Ia hanya mendengar namun tidak banyak berbicara. Tahap yang ke-30, zikir. La taqumus sa'atu ala ahadin yaqulu Allah, Allah. Hari kiamat tidak akan datang kepada seseorang yang mengucap Allah, Allah. Hadis riwayat Muslim dari Anas bin Malik. Zikir adalah tebaran kewalian. Bila berhasil dalam zikir, berarti telah dianugerahi tebaran itu. Seseorang yang benar-benar zikir kepada Allah akan lupa segala sesuatu selain zikirnya. Allah akan melindunginya dari segala sesuatu dan ia diberi ganti dari segala sesuatu. Zikir lebih baik daripada tafakur, sebab Allah menyifati dirinya sebagai zikir dan bukan pikir. Apapun yang menjadi sifat Allah adalah lebih baik dari sesuatu yang khusus bagi manusia. Tiadanya ingatan pelaku zikir terhadap zikirnya. Seseorang yang tidak dapat merasakan keganasan alfa tidak akan merasakan sukacita zikir. Tahap ke-31, futuwah. Futuwah adalah tidak menganggap dirinya lebih tinggi dari orang lain. Tidak akan pernah memusuhi siapapun. Futuwah adalah melawan hawa nafsunya sendiri. Tidak membedakan makan bersama dengan seorang wali ataukah seorang kafir. Futuwah adalah menahan diri dari menyakiti orang dan menawarkan kemurahan hati. Futuwah adalah kepedulian secara terus-menerus, bukan untuk diri sendiri. Futuwah adalah jika diberi sesuatu, kita berikan kepada orang lain. Jika tidak diberi, kita bersyukur. Tahap yang ke-32, firasat. Muka siapa dalam tahap yakin. Datang tiba-tiba menyelusup ke dalam hati, menafikan segala sesuatu yang berbeda dengannya. Bukan spekulasi atau dugaan. Berakhlak dengan Allah baik secara ideologi maupun moral. Bebas dari perkataan orang lain, atau memberi perhatian kepada mereka atau dipedulikan oleh mereka. Firasat akan selalu benar bagi orang yang merendahkan pandangannya dari keinginan hawa nafsu, membiasakan wujud batinnya dengan muraqabah yang terus-menerus, dan lahirianya selaras
dengan sunnah dan membiasakan diri makan makanan yang halal saja. Orang yang mempunyai firasat dapat mengenai sasarannya dengan panah pertama yang dilepaskan. Firasat para murid adalah spekulasi yang menghasilkan keyakinan, dan firasat ahli makrifat adalah pembenaran yang melahirkan hakikat. Firasat adalah kilasan pertama intuisi tanpa kontra hati. Jika intuisi datang kemudian berlawanan, maka itu adalah kata hawa nafsu. Jika firasat seseorang benar, berarti ia telah naik ke tahapan musyahadah. Tahap ke-33, akhlak. Akhlak mulia berarti engkau tidak mempunyai cita-cita selain Allah. Akhlak mulia adalah memandang rendah apapun yang datang darimu dan mengagungkan yang datang dari Allah. Engkau dekat dengan orang banyak tapi asing terhadap urusan-urusan mereka. Akhlak yang mulia menerima perlakuan buruk manusia dan ketentuan Allah al-haq dengan penuh gembira tanpa sedih atau cemas. Satu tanda keburukan akhlak Anda adalah manakala Anda hanya tertuju pada keburukan akhlak orang lain. Tahap yang ke-34, kedermawanan hati. Hati yang dermawan tidak merasa keberatan ketika mencurahkan dirinya untuk orang lain. Hati yang dermawan bertindak pada saat muncul insting yang pertama. Kemurahan jiwa dan dengan tidak menengok milik orang lain, termasuk memberi pada orang yang sudah punya, adalah lebih baik daripada kemurahan hati dalam memberikan milik sendiri. Tahap ke-35, giroh. Giroh adalah cemburu. Rasa tidak suka jika orang lain memiliki sesuatu. Allah digambarkan bersifat giroh atau cemburu. Berarti Allah tidak ridho manakala ada Tuhan lain di sisinya, yang sesungguhnya adalah hak Allah ketika hambanya taat hanya kepadanya. Cemburu Allah menyangkut napas manusia. Jika napas itu dihembuskan untuk selain Allah. Aku cemburu kepada Allah. Ini adalah kebodohan. Aku cemburu demi Allah. Ini adalah pengagungan haknya dan penjernihanmu. Nabi Adam tersirat keinginan hidup abadi di sorga. Maka ia terjerat dan dikeluarkan dari sorga. Nabi Ibrahim alaihissalam kagum dan bangga pada Ismail alaihissalam. Maka Allah memerintahkan menyembelih sampai Ismail keluar dari dalam hatinya. Nabi Ibrahim lalu mensucikan batinnya kembali melalui perintah Allah. Lalu Allah menggantikannya dengan domba. Tanda cemburunya Allah adalah Dia tidak menjadikan jalan menuju dirinya selain dari dirinya sendiri. Demikian video kali ini, bersambung pada episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.